Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you? I hope you still in good situation during this pandemic. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahmiana dan teman saya bernama Ria Karyani dan Rizky Effendi. Kami dari kelompok Listen, Idiom, and 2-3 Verb akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan ini. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang idiom. Oke. What is idioms? Idiom is an expression whose meaning is not predictable from the usual meanings or from original structure. Idiom adalah sebuah ungkapan yang artinya tidak dapat ditebak dari makna yang lazim atau biasa dari penyusunnya. Jadi, idiom ini ialah ungkapan atau ekspresi dalam bentuk gabungan dua kata atau lebih yang membentuk arti baru yang tidak bisa dimengerti jika diartikan kata per kata. And then, function of idiom. Function of idiom in general, idioms are used to express ideas or even advice to someone using simple expression or not their true meaning. Jadi, fungsi idiom secara umum ialah untuk mengungkapkan ide, gagasan, bahkan nasihat kepada seseorang dengan menggunakan ungkapan yang halus atau bukan makna yang sebenarnya. Jadi bisa diartikan idiom ini sebenarnya suatu ungkapan atau gagasan seperti nasihat, tetapi memiliki makna tertentu atau makna yang sebenarnya. Untuk lebih jelas, mari kita melihat contoh daripada idiom. The example of idioms. Number 1, to hear something straight from the horse's mouth. Artinya, jika diartikan, maka untuk mendengar sesuatu yang benar harus dari mulut kuda. Jadi kalau kita mendengar artinya sendiri, tidak mungkin kita akan mendengar sesuatu yang benar itu langsung dari mulut kuda. Maka dari idiom ini memiliki makna atau memiliki arti sebenarnya ialah jika kita ingin mendengar sesuatu yang benar harus diperoleh dari sumber yang benar. And number 2, all do not be custodied, yang mana memiliki arti tidak akan dipegang orang yang mati. Tetapi idiom ini memiliki makna yang sebenarnya ialah jika ada suatu pekerjaan yang seseorang itu tidak suka, maka ia tidak akan pernah melakukannya dengan baik. Dan mungkin di dunia ini terdapat orang yang tetap melakukan pekerjaan yang dia tidak suka, tetapi kebanyakan hasilnya tidak maksimal seperti apa yang sebenarnya dilakukan. And number 3, taste of your own medicine, yang mana artinya rasakan obatmu sendiri. Jadi pada idiom ini memiliki makna yaitu sesuatu yang terjadi padamu atau dilakukan seseorang kepadamu pernah kamu lakukan kepada orang lain. Misalnya kamu usil terhadap orang lain, sudah pasti suatu saat akan diusilin oleh orang lain. Ini bisa juga kita lihat seperti hukum karma. Misalnya kita berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, maka pasti kita akan dibuat begitu juga. Mungkin bukan orang tersebut, tetapi orang lain yang akan membalasnya. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ria Karyani akan melanjutkan penjelasan mengenai 2 and 3 verb. Kata kerja 2 and 3 verb adalah gabungan dua kata yang berupa satu atau dua kata kerja yang tidak bisa diartikan secara satu persatu. Contohnya saja kata check-in. Kita tidak bisa mengartikan kata check sebagai memeriksa dan in sebagai di dalam. Yang jika kita gabungkan akan berarti memeriksa di dalam. Tentu saja pengertian tersebut adalah salah. Kata check-in di sini berarti mendaftarkan diri.
seperti pada kalimat "We will get the hotel keys when we check in", yang berarti kita akan mendapatkan kunci hotel saat kita mendaftarkan diri. Two and three verb appear in some questions in the short dialogues. Kata kerja ini akan muncul di beberapa pertanyaan dalam dialog singkat. The verbs are expressions that include a verb and one or more particles, such as in, on, or at. The particle changes the meaning of the verb. Kata kerja ini adalah ekspresi yang menyertakan sebuah kata kerja dan satu atau lebih partikel seperti in, on, atau at. Pertanyaan yang melibatkan to and three verb dapat menyulitkan siswa karena penambahan partikel mampu mengubah arti kata kerja secara idiomatik. Two and three verb ini biasanya ditampilkan dalam tes TOEFL untuk bagian listening. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk contoh secara detail akan disampaikan oleh teman saya. Well, I continue. Baik, langsung saja pada contohnya. Example from the paper and computer TOEFL test on the recording you hear. Contoh dari tes TOEFL kertas dan komputer pada rekaman yang Anda dengar. Langsung saja. Man, what time does the meeting start? Jam berapa rapatnya dimulai? Woman, didn't you hear it was called off by the director? Tidakkah kamu mendengar bahwa itu dibatalkan oleh sutradara? What does the woman say about the meeting? Apa yang wanita itu katakan tentang pertemuan itu? Oleh narator. Nah, dari dialog tersebut, narator menanyakan apa yang wanita itu katakan tentang pertemuan itu. Di sini jawabannya ada 4, yaitu A, B, C, D. Nah, jawabannya yang tepat adalah D. Karena, langsung saja pada penjelasannya. In this question, the two verb called off has a different meaning for the verb called, which means phone. The two verb called off means cancel. So the best answer is D. Dalam pertanyaan ini, dua bagian kata kerja yang disebut off memiliki arti yang berbeda dengan kata kerja panggilan, yaitu telepon. Dua bagian kata kerja panggilan berarti membatalkan. Jadi jawaban terbaik adalah D. Tadi kan wanita tersebut mengatakan call off. Nah, call off ini memiliki arti yang berbeda, di mana dalam bahasa Inggris off artinya mati, sedangkan call artinya panggilan atau telepon. Jika digabung call off dalam bahasa Inggris artinya panggilan mati. Nah, tetapi dalam two and three verb ini artinya berbeda, di mana of called ini artinya adalah membatalkan. Berarti jawaban yang sesuai pada contoh tersebut adalah D. The director cancelled the meeting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya serahkan kepada moderator dan saya ucapkan terima kasih. Well, here I represent the moderator to say enough of the group presentation. Listen for idiom and
2-3 part verb. Thank you for your attention. Less and more, we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.